Begini, saya sebenarnya tidak mau persoalan saya dengan Richard Lee bergeser menjadi persoalan saya dengan Bang Hotman. Tidak mau saya. Tapi saya sudah ingatkan Bang Hotman. Bang Hotman Paris ini saya sangat dekat dengan beliau terakhir-terakhir. Bahkan kita ini sering komunikasi masalah beliau yang menangani Ibu Desiree, istrinya Bang Hotman Sitompul. Dan saya sekali lagi tegaskan, saya tidak ingin bergeser persoalan. Tapi ketika Bang Hotman diposting oleh Dr. Richard Lee, yang klien saya 10 tahun, ya, yang se-Indonesia ini tahu, mungkin bagi orang medsos itu dunia, bahwa dia saya tangguhkan penahanannya dan dilepaskan sebanyak 2 kali, ya jelas ya, diposting oleh Richard Lee, dan di situ ada Bang Hotman, judulnya Makan Malam, kan begitu. Dan saya langsung WA Bang Hotman, Bang, ini maksudnya apa? Dia bilang, kami murni bicara bisnis, tidak ada bicara hukum. Karena saya on call dengan beliau ini. Dan boleh kalian cek, Bang Hotman tuh menurut saya ya, sedikit sekali temannya yang terpublish. Benar gak? Hanya saya yang masuk kategori belakang. Buktinya, Holy Wings dibuka di Medan, saya ketemu beliau. Saya tidak saja bertemu pribadi, tapi bawa istri saya. Berkenalan dengan baik. Oke, Bang, jadi Dan tunggu, saya teruskan. Yang kedua, begitu ada postingan lagi masuk, dan Bang Hotman yang statement. Nah, ini baru beda ceritanya. Tadi Richard, ini Bang Hotman. Kata Bang Hotman, saya diajak, coba buka Instagram ini. Saya diajak Dr. Richard Lee untuk berbisnis skincare. Judulnya diajak. Nah, pertanyaan saya, kalau diajak berarti kemauan satu pihak ini, bukan kemauan dua pihak. Yuk kita kerjasama, yuk, beda ini. Nah, maka dalam pikiran saya sebagai seorang lawyer yang politisi, nah, ini Bang Hotman tidak tahu ini bahwa saya ini politisi, bahwa dalam konteks hukum presumption of innocence, praduga tidak bersalah, saya menduga keras ini hanya bungkusan saja, bungkusan kerjasama skincare, tapi pembelaan hukum. Sehingga saya langsung WA Bang Hotman, Bang, ini apa lagi ini? Beliau jawab, sumpah demi Tuhan, saya tidak ada bicara yang lain, saya hanya mau bisnis skincare. Saya mau bisnis skincare. Kan beda nih, yang diomongkan dengan yang diketik beda. Harusnya disebut saya diajak skincare, dan tidak masih diposting juga. Kenapa? Karena dia tahu saya lagi berseteru dengan Richard Lee. Bagaimana mungkin dia sebagai seorang lawyer profesional yang katanya punya nama, sesama lawyer tidak boleh saling mendahului. Masa iya sesama sopir bis kota mendahului? Tidak boleh dong, apalagi sama-sama orang Batak. Nah, saya melihat Bang Hotman tidak sense of crisis tentang itu. Maka saya peringatkan dia. Saya buat statement saya berkali-kali gak dijawab sama beliau. Berarti dalam pikiran saya, dia tidak melihat. Satu, dia tidak berupaya berkomunikasi dengan saya. Harusnya dia telepon saya atau WA saya, kita ngomong. Itu dong. Ini belum ada. Tidak dilakukan. Artinya saya melihat bahwa beliau, dugaan saya nih, melakukan pembenaran apa yang saya duga. Kalau begitu, you fight sama saya, Hotman. Karena itu saya datang ke Hotman Sitompul, bukan cari dukungan, bukan. Saya minta pendapat dari satu yang lebih senior. Saya baru tahu bahwa Bang Hotman Sitompul itu umurnya 72 tahun. Sedangkan Bang Hotman itu saya tahu baru sekitar 63 tahun. Sangat senior ternyata. Masa iya sih ribut-ribut persoalan istrinya Bang Hotman Sitompul dibegitu-begitukan, disindir-sindir. Saya tidak tuduh ya, menurut saya. Tapi menurut saya tidak elok. Maka saya datang minta pendapat. Bang, saya dibeginikan. Bagaimana Bang menurut Abang? Apakah saya salah Bang? Kalau ada klien, oh enggak bisa kata dia. Terus kalau kita orang Batak kira-kira gini salah nggak Mas? Oh enggak. Justru kita beradat kalau kita menegakkan kebenaran. Tapi bagi orang yang begini tidak beradat. Ini kata beliau. Maka you Hotman, saya nggak takut sama kau.
Kau boleh kau katakan kaya, itu kan kata kau. Kata saya bagaimana? Saya nggak takut sama kau Hotman. Jadi kita perang sampai urusan ini selesai. Langkah hukumnya udah seperti apa Bang sama Richard Lee? Abang laporkan itu sudah? Loh, saya sekarang masih somasi gitu? Saya belum, somasi sudah ya. Itu dia putus kontrak ada beberapa. Satu kontrak 1 M. Saya sudah hitung. Yang kontrak 10 tahun juga, ya sekitar 20 M. Bayar aja, yuk kan kaya. Belum dibayar tuh? Belum lah. Nah ingat, kita diatur azas substitusi, retensi, KUH Perdata, pemutusan kontrak. Kalau belum diselesaikan kewajiban, kita berhak untuk menahan data yang kita punya. Yang kedua, tidak baik dalam mengambil klien orang lain. Kalau itu dia lakukan, saya nggak tuduh. Tapi informasi yang masuk ke saya, katanya ya, dugaan Bang Hotman ini memang suka gitu-gitu. Kalau ngambil klien katanya ya. Saya baru dapat info ini. Kalau somasi nggak dipenuhi Richard Lee apa yang dilakukan? Pastilah saya ambil tindakan hukum. Saya menunggu aja nih. Saya menunggu P21 tahap 2 kasus illegal akses masuk ke Kejaksaan. Dan saya sudah datang ke Kejaksaan Agung. Saya sudah tanya Pak Kapolda, Pak Irjen Fadil Imran, Kapolda Metro. Bang, saya bilang, benarkah ada orang lain di luar saya sehingga dia dibebaskan, ditangguhkan? Maaf ya. Dia bilang tidak ada. Itu karena surat Bang Rasman. Itu bahasanya saya. Ada istri saya saksi. Kalau abang melihat Richard Lee berarti orang nggak tahu diri juga nih? Bukan nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Dan saya gara-gara dia begitu ya, banyak yang masuk telepon ke saya. Man, lain kali kalau ada klien minta tolong sama kau, jangan kau baik kali. Apa itu? Kalau begitu caranya minta mahal-mahal. Itu ada yang ngomong ke saya. Saya sedang berpikir nih, walaupun saya keras begini bos, kita ini orang bermarga Nasution, bermarga Batas, Halubi Sarahak, kita julu orang Sumatera Utara kita. Kita boleh keras, tapi sebenarnya kita penghibah bos. Saya ini paling penghibah dengan orang. Kadang-kadang istri saya sudah marah sama saya. Bang murah kali tekan kuasa. Tapi kalau udah begini caranya, oh ternyata kalau orang lagi begini, kita urus selesai. Tidak mau lagi saya ke depan sembarangan untuk terima klien. Oke? Thank you ya.